Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jumpa kembali di dalam renungan pagi pada saat ini. Saudara-saudara, renungan pagi pada saat ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang 8. Kitab Kejadian pasal yang 8 ayat yang ke-22. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan mengatakan selama bumi ini masih ada, ya, selama kita masih hidup di dunia ini, menabur dan menuai itu tetap ada, ya. Selama kita menabur pasti akan menuai, ya. Seorang petani misalnya, kalau dia menabur delai, dia akan tumbuh delai. Seorang petani menabur padi, dia pasti akan menuai padi. Jadi apa yang ditabur orang itu pasti yang akan dituai. Dalam kehidupan sehari-hari bisa diaplikasikan demikian. Kalau kita menabur kebaikan, pasti akan menuai kebaikan. Kalau kita menabur kejahatan, pasti akan menuai kejahatan. Contoh dalam Alkitab yang di dalam kitab Ester, ya, itu ada seorang Haman yang diangkat oleh Raja Ahasveros menjadi pejabat tinggi, ya, sedemikian tingginya sehingga dia menjadi bangga dengan kedudukannya, dia menjadi sombong, ya. Kalau dia lewat pada orang-orang yang di sekitar situ, kalau ada orang yang tidak menyembah, dia tersinggung. Pada saat itu ada seorang Yahudi yang bernama Mordekai. Dia tidak menghormati, dia tidak sujud menyembah, dia tersinggung, ya. Dia tersinggung, ya, karena dia sombong. Dia senang disembah, dia senang dipuja-puja. Dia menjadi sombong, dia akan membunuh Mordekai itu, ya. Tidak hanya itu saja, bahkan seluruh bangsanya, seluruh kaumnya akan dibunuh, ya. Tetapi apa yang dia tabur, dia menabur kejahatan, akhirnya dia menuai kejahatan pula, ya. Dia akan menggantung si Mordekai, akan tetapi sebaliknya dia digantung oleh Raja Ahasveros karena kelicikannya, karena kejahatannya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita menabur kebaikan, itu pasti akan menuai kebaikan juga. Mungkin saudara-saudara bertanya, saya sudah menabur kebaikan, tapi apa hasilnya? Malah saya dijahati orang, saya disakiti orang, ya. Tetapi satu hal yang pasti, kalau kita senantiasa menabur kebaikan, Tuhan akan membalas setiap perbuatan kita, ya. Contoh dalam Alkitab, ya. Contoh dalam Alkitab yang paling terkenal, paling jelas itu Yusuf, ya. Yusuf itu anak yang baik, anak yang nurut pada orang tua sehingga dia sangat disayang oleh orang tuanya, ya. Dia diberi jubah yang indah, sehingga saudara-saudaranya menjadi iri, ya. Saudara-saudaranya menjadi iri ketika dia disuruh ayahnya untuk mengirim makanan ke padang kepada saudara-saudaranya, ya. Saudara menjadi jengkel, saudara menjadi marah, ya. Dia dibuang ke dalam sumur, ya.
dia berbuat baik, mau mengirim makanan kepada saudara-saudaranya, malah dia dijahati oleh saudara, dia dibuang ke sumur, ya. Tidak itu saja, saudara, dia diangkat lagi. Ketika ada musafir lewat, dia dijual kepada orang Filistin, ya. Dia dijual kepada orang Filistin, ya. Dijadikan budak. Coba saudara bayangkan, ya. Jadi anak yang disayangi, langsung dia menjadi budak, ya. Kebaikan, dia berbuat baik, malah dibalas dengan kejahatan, ya. Di rumah Potifar, dia sudah berbuat baik, dia sudah menjadi kepercayaan si Potifar, malah istrinya Potifar tergoda, ya. Karena dia diajak berbuat serong, dia tidak mau, dia difitnah, langsung si Potifar marah, dia dimasukkan ke dalam penjara, ya. Dia sudah berbuat baik, tapi apa balasannya? Dia malah masuk dalam penjara, ya. Seolah-olah dia sudah berbuat baik, tapi yang dia tabur kebaikan malah dibalas kejahatan, ya. Lalu di dalam penjara dia berbuat baik. Nah, pada saatnya ketika ada juru minum dan juru roti yang mimpi, dia tidak bisa mengartikan. Si Yusuf ini mendapat pengetahuan dari Tuhan, dia bisa mengartikan mimpi kedua juru roti dan juru minum itu, ya. Lalu ketika dia mengartikan arti mimpi juru minum dan juru roti, dia berpesan, nanti kalau kamu sudah keluar dari penjara, ingatlah aku. Tapi apa yang dia tabur, Yusuf menabur kebaikan, senantiasa dilupakan, ya. Sudah berselang lama dia dilupakan. Tetapi Tuhan itu ada waktunya. Tuhan akan membalas setiap perbuatan kita pada waktunya, ya. Pada waktunya si Raja Firaun mimpi, tidak bisa ada orang yang mengartikan. Lah si juru minum ini diingatkan bahwa di waktu dia di penjara, dia ada seorang Ibrani yang bernama Yusuf, itu bisa mengartikan mimpi. Akhirnya Yusuf dipanggil, dia bisa mengartikan mimpi. Saat itu juga, ya, pagi masih dalam penjara, siang atau sore harinya ketika dia dipanggil Raja Firaun, dia langsung diangkat menjadi penguasa di Mesir, ya. Saudara bayangkan, ya. Itu adalah karya Tuhan, ya. Menabur kebaikan, balasannya kok tidak sesuai, malah dia menerima kejahatan. Tetapi Tuhan akan membalas setiap perbuatan kita menurut waktu Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Pada saatnya nanti Tuhan akan membalas setiap perbuatan menurut apa yang kita lakukan. Mari saudara-saudara yang terkasih, jangan jemu-jemu berbuat baik. Tabur kebaikan. Pada saatnya nanti Tuhan akan membalas setiap perbuatan kita. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa firman-Mu, atas firman-Mu, firman yang senantiasa memberi kami petunjuk hidup, memberi kami nasihat agar kami senantiasa tidak jemu-jemu menabur kebaikan. Karena pada saatnya nanti Tuhan akan membalas setiap perbuatan kami. Roh Kudus-Mu Tuhan yang senantiasa menguatkan kami untuk kami dapat berbuat baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.